Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya tanpa terkecuali. Dan marilah pula kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini, pada detik ini kita masih banyak diberi Allah nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Banyak saudara kita yang ingin melaksanakan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Dia masih terbaring dalam keadaan sakit. Dari situlah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, akan kutambah nikmatmu, tapi jika engkau kufur, tunggu, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Salah satu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti zaman sekarang ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada kisah seorang kakek dan seorang anak kecil. Ketika itu kakek berjalan di tepi sungai dan dia melihat seorang anak kecil yang lagi menangis. Lalu ditegur oleh kakek tersebut, "Wahai anak kecil, sedang apa engkau?" "Saya lagi mengambil wudhu, kakek." "Kenapa engkau sambil menangis?" "Aku takut neraka." Jawablah kakek tersebut, "Kau anak kecil. Seandainya engkau meninggal pada hari ini, kamu pasti masuk surga." "Wahai kakek, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kakek, bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Kakek bilang, seandainya saya hari ini meninggal dunia, karena saya masih kecil, pasti saya masuk surga. Kakek pernah tidak melihat orang menghidupkan api unggun. Ketika orang menghidupkan api unggun, yang pertama dibakar oleh orang tersebut adalah ranting-ranting kecil, bukan kayu yang besar langsung. Seandainya aku meninggal hari ini dan ibadahku buruk, ibadahku jelek, kemungkinan akulah yang pertama dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena aku masih kecil. Seandainya sama seperti kayu atau api unggun yang dibakar oleh orang,
Terdiam kakek tersebut, sepatah pun dia tidak menjawab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari seorang kakek dan seorang anak kecil tersebut, adakah di hati kita, di pikiran kita, seandainya aku meninggal hari ini dan ibadahku buruk, apakah aku masuk neraka? Seandainya kita belum tergores atau terpikir, mari kita bayangkan, mari kita ingat, sudah banyakkah ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita jaga keluarga kita dari api bakar, dari bahan bakarnya api neraka. Jangan sampai kita dan keluarga kita ketika kita meninggal dunia, kita menjadi bahan bakar api neraka. Sebelum kita meninggal dunia, mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, kita lupa siapa memberi kesehatan ini. Tetapi ketika sakit, banyak manusia yang baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat, berjaya, mempunyai harta yang berlimpah, dia lupa siapa yang memberikan harta tersebut. Padahal summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Seluruh kenikmatan yang di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuai terkadang kita berdoa dari bulan Rajab ke Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Seandainya umur kita disampaikan oleh Allah ke Ramadan, kita manfaatkan untuk beribadah, kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita meninggal dunia sesuai apa yang kita inginkan, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan ibadah salat. Idza talakal abdu faradan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu tanpa uzur syar'i, namanya akan digantung di pintu api neraka. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengingatkan saudara kita yang belum melaksanakan sholat. Jangan sampai ada saudara kita yang enggan melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai ada keluarga kita pura-pura tidak tahu ketika panggilan Allah melalui suara azan. Seandainya kita lewat, kita melihat saudara kita yang lagi santai, tidak ada pekerjaan, apa salahnya kita mengingatkan mereka, kita ajak mereka untuk bersama-sama menuju rumah Allah yang sangat kita cintai ini, untuk melaksanakan kewajiban kita salat 5 waktu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita ini sementara di dunia ini. Seandainya seperti Nabi umur kita 63 tahun, seandainya kita masih bisa bertobat, enak. Tetapi sebelum kita bertobat, tetapi kita umur kita sudah waktunya kita meninggal dunia, bekal apa yang untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena kita di dunia ini kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita tinggal menunggu giliran kita.
kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa, hanya kain kafan 3 helai untuk laki-laki. Tidak ada harta kita tinggal, rumah kita tinggal, kendaraan kita tinggal, semuanya tinggal, kecuali ada 3 yang kita bawa. Yang pertama adalah sedaqatin jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh dan soleha. Mari kita sama-sama mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kelak nanti dia senantiasa mendoakan kita, baik kita masih di dunia maupun kita di akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mungkin ini khatib yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun para jamaah sekalian. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqq wattawasau bis sabr. Barakallahu li wal kum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tiwattahu innas sami'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.